peningkatan kompetensi tenaga administrasi sekolah untuk SMK Kota Padang. Selawat dan salam juga tak lupa-lupanya kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala LP2M UNP, Bapak Yohandri MSI PhD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kabid PSMK Sumatera Barat, Bapak Joko Purnomo SPD Mkom. Yang sama-sama kita hormati Bapak Armen selaku pengawas SMK Sumatera Barat. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta pelatihan pada kesempatan ini yang sudah hadir bersama-sama. Izinkan saya menyampaikan laporan singkat tentang pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini kita beri nama pelatihan peningkatan kompetensi tenaga administrasi untuk SMK Kota Padang. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu wujud Tridharma perguruan tinggi, yakninya melaksanakan penelitian dan pelatihan yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rektor dan Ketua LP2M yang sudah memberikan fasilitas sehingga terlaksananya kegiatan ini. Bu Risma dan tim sudah menyiapkan apa-apa yang perlu kita sempurnakan yang akan diberikan berdasarkan hasil-hasil riset yang sudah dikerjakan di perguruan tinggi. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan atas nama Universitas Negeri Padang. Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Bu Risma, tim, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta dari tenaga administrasi di SMK. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar lah bagi kita semua dan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang kita laksanakan di Sumatera Barat. Nah, kepada peserta kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan, semoga tetap sehat, mengikuti protokol COVID yang ada, yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kemudian ini betul-betul memberikan kontribusi yang berarti bagi kita semua. Yang satu memberikan arahan, selesai, satu lagi harus membuka rupanya. Jadi belum boleh saya keluar dari room ini, nggak apa-apa. Oke, siap. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengabdian masyarakat ya yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan UNP dengan tema atau materi yaitu peningkatan kompetensi tenaga administrasi SMK Kota Padang. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Sehingga dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2018, kepala sekolah berkewajiban membina pendidik dan tenaga kependidikan. Ibu dan Bapak sekalian lah. Sekarang siapakah yang disebut dan tenaga administrasi sekolah dan madrasah? Terdiri atas kepala tenaga administrasi sekolah madrasah, pelaksana urusan, petugas layanan khusus. Jadilah ini posisi yang amat strategis sekali. Yang bagus, mereka sudah merasa lebih dari apa yang mereka harapkan. Nah, begitu betul pentingnya pelayanan itu bagi pelanggan di mana kita bekerja. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti disampaikan tadi oleh Bapak Prof. Supirma bahwa kompetensi tenaga administrasi itu ada 4, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, ada kompetensi teknis, dan kompetensi manajerial. Nah, 4 kompetensi ini nanti akan dibahas secara tuntas oleh Bapak Profesor Rusdinal. Namun saya masuk di satu sisi kompetensi itu terkait dengan kompetensi sosial. Di sana diharapkan teman-teman TAS memiliki kompetensi memberikan layanan prima. Ini jelas-jelas diminta di dalam peraturan bahwa teman-teman tenaga administrasi akan sekolah dihasilkan oleh SMK.
Nah, kalau kita ambil pada Rensra Kemendikbud, maka peningkatan mutu SDM berkualitas dan berdaya saing juga menjadi salah satu sasaran yang akan dicapai di masa depan. Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, kebijakan merdeka belajar yang ini di perguruan tinggi, partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan keluarga, guru, lembaga pendidikan Dudi, yang saya kira ini juga diperlukan bagi dunia SMK gitu ya. Bapak Ibu sekalian, kurikulum kualifikasi kompetensi nasional Indonesia ya SMK atau di sekolah menengah itu levelnya setidaknya sudah level 2, dia sudah berperan setidaknya sebagai operator ya kompetensi yang dimiliki. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan implementasinya di sekolah sudah barang tentu tenaga administrasi sekolah yang diatur dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2008 itu memiliki kepala tata usaha, itu yang saya sebut tadi sudah ada berbagai penilaian kepala tas berprestasi baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional, termasuk tenaga administrasi sekolahnya. Apakah itu laboran, pustakawan, gitu, yang juga sudah diadakan lomba. Berdasarkan permen itu, sudah barang tentu kompetensi manajerial dari kepala tata usaha harus mendukung pengelolaan standar pendidikan nasional. Bagaimanapun akreditasi merupakan bagian tugas ya dari tenaga administrasi sekolah yang harus memberikan support terhadap penyelenggaraan misalnya akreditasi sekolah sebagai bagian dari standar pendidikan nasional. Kemudian menyusun program dan laporan kerja. Ini merupakan awal dari fungsi manajemen yaitu planning. Sudah barang tentu bagian tata usaha harus menyelesaikan tugas menyusun program dalam bentuk perencanaan yang terkait dengan ketatausahaan itu sendiri maupun perencanaan yang terkait dengan program sekolah secara keseluruhan. Dan di akhir implementasinya sudah barang tentu ada laporan yang ditulis sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan atau sudah dituangkan ke dalam program. Yang ketiga, mengorganisasikan dan mengembangkan staf. Perencanaan akan terlaksana apabila ada upaya penempatan staf yang qualified berdasarkan aktivitas penempatan staf, memilih staf, gitu ya. Kemudian termasuk mengembangkan staf. Karena ini dibutuhkan di dalam sebuah implementasi program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bicarakan. Kemudian ada komunikasi nonverbal yang efektif yang bisa kita pakai. Kita juga harus memperhatikan penampilan fisik yang meyakinkan lawan bicara. Kalau itu nonverbal. Jadi performan kita itu sangat menentukan. Sikap tubuh dan gestur, serius kita. Hati-hati, jangan anggap enteng orang lain. Ketiga, ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu menyenangkan orang lain dan tertarik orang lain melihat kita. Dan keempat, sentuhan-sentuhan tertentu membuat komunikasi verbal ini juga bisa efektif. Kemudian ada faktor penghambat dalam komunikasi efektif. Ini harus kita atasi, harus kita selesaikan sebenarnya. Perbedaan status sosial antara komunikator dengan komunikan. Misalnya kalau kita berbicara dengan seorang pejabat tinggi misalnya, kita kaku misalnya, kita riku. Kita kadang-kadang tidak percaya diri. Maka harus kita hilangkan, kita minimalkan itu. Walaupun kita berbeda status sosial, tapi kita akan menyampaikan sesuatu yang bermakna untuk kita dan untuk masyarakat. Sampaikan apa adanya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita yakini itu orang bisa mendengarnya. Persoalan semantik bahasa yang digunakan. Jangan kalau orang-orang tidak pandai dalam bahasa. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sudah harus masuk ke sini. Jadi dengan transformasi teknologi tadi, mulai dari
hanya mengenal komputer saja, belum LAN ya, kemudian ada WAN, kemudian kita menggunakan database. Sekarang bisanya, coba bayangkan kalau dulu mahasiswa yang tidak mendaftar di kampus bertahun-tahun nggak ketahuan. Nah sekarang mahasiswa yang tidak terdaftar dia tidak akan dapat nomor ijazah. Coba bayangkan itu. Makanya saya waktu ngajar di Pekanbaru di Unding itu banyak mahasiswa saya itu yang tidak terdaftar di Dapodik ya, Dikti. Akhirnya apa? Ketika mereka wisuda nggak ada ijazah yang bisa diberikan untuk mereka. Jadi sistem itu sudah terkoneksi dengan baik dan memang itu sudah menjadi salah satu ciri utama dari munculnya revolusi industri. Jadi ini adalah menjadi fokus dari kita bahwa ke depan kita tenaga administrasi sekolah kita harus menjadi bagian dari pertumbuhan dan perkembangan ini. Bapak Ibu, nah ini dia keterampilan yang memang secara umum inilah yang menjadi bagian pekerjaan kita. Mulai dari mencari atau mendapatkan informasi, mengklasifikasi informasi, mengolah informasi, mengelola informasi, kemudian informasi dan mengkomunikasikan informasi. Menyimpan dalam artian adalah membuat sistem filing ya, sistem kita. Baik Bapak Ibu, dan inilah yang hanya penguatan saja. Saya yakin semua yang apa yang kita diskusikan nanti sebagian besar sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan tenaga administrasi sekolah di SMK. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat ini saya mencoba merangkum beberapa materi baik dari paparan Dirjen KTK, dari kawan-kawan di sekolah maupun dari beberapa sumber referensi yang lain. Bapak dan Ibu, semenjak COVID itu terjadi pergeseran pelaksanaan tugas kita, terutama di sekolah. Melalui surat edaran Mendikbud nomor 4, maka kita diinstruksikan agar menyesuaikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang selama ini kita laksanakan secara normal, utuh. Siswa datang ke sekolah, melaksanakan PBM utuh di sekolah, kemudian nanti pulang lagi ke rumah. Sekarang kebiasaan-kebiasaan normal itu tidak bisa kita laksanakan seperti biasanya. Karena adanya batasan-batasan yang mengharuskan kita untuk physical distancing dan social distancing. Sehingga ada kebijakan-kebijakan melalui Kemendikbud. Di antaranya adalah Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 ini. Di mana di sana disampaikan bahwa kita di sekolah tidak diharuskan lagi, tidak dituntut lagi untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Bahkan yang terakhir melalui Kemendikbud nomor 719, itu sudah dikurangi beban kurikulum kita dengan penyederhanaan. Terima kasih Bu Ani, Pak Anto semua. Assalamualaikum. Ibu terima kasih kemana? Kepada Ibu ini karena buka dunia lebih dari satu, jadi kadang menengok ke sini, kadang menengok ke sebelah. Ini Bapak dan Ibu sudah disuruh boleh live, tapi kita tetap bertahan. Yang penting kita bangga. Kayaknya butuh materi satu lagi kayaknya. Asumsinya belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.